Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya, dosen gambar teknik. Untuk kali ini kita akan membuat suatu project dengan menggunakan Proteus, yaitu membuat suatu rangkaian flip-flop. Rangkaian flip-flop itu sendiri merupakan rangkaian di mana menggunakan transistor sebagai saklar, yang nantinya akan menyalakan lampu dioda ini LED secara bergantian. Nah, untuk langkah-langkahnya kurang lebih hampir sama dengan proyek yang sebelumnya ya. Jadi di sini kita membutuhkan ada 4 buah resistor, lalu juga ada 2 kapasitor dan juga transistor dan LED 2 buah. Untuk resistornya sendiri kita menggunakan 2 resistor dengan nilai 10K. Tinggal dimasukkan saja di sini resistor seperti biasa. Lalu untuk sebagai sumber dayanya kita menggunakan konektor dengan 2 pin. Konektor itu sendiri bisa dicarikan dengan kode sebagai berikut. Ketika dicari 26630. Nah, lalu kan akan muncul beberapa jenis konektor. Pilih yang 2 pin yang muncul juga di PCB-nya. Lalu klik OK, lalu tempatkan di bagian bawah. Nanti semua bagian yang terhubung ke pin 1 itu tersambung ke power atau satu dayanya, termasuk yang dari R2, R1, R4, dan R3, sedangkan bagian 2-nya terhubung ke ground, di mana terhubung ke D1 dan D2. Lalu selanjutnya ada kapasitor. Kapasitornya kapasitor elektrolit. Kita carikan kapasitor. Nah, pilih yang cap elek. Setelah itu, di sini nanti bisa dicari ya. Nanti masukkan yang jenis elektrolit. Lalu dimasukkan ke sini. Selanjutnya kita menggunakan transistor tipe NPN dengan kode BC547. Nah, jenis seperti ini dengan 3 kaki, lalu silakan dimasukkan. Nanti dapat dijelaskan juga ya perbedaan antara tipe NPN dan juga PNP. Seperti apa perbedaannya? Nanti silakan disimak ya ketika pembelajaran di kampus. Nah, untuk selanjutnya ada LED green dan juga LED yang merah yang akan kita nyalakan nanti dengan menggunakan transistor. Nah, bisa dipilih mau biru atau merah ataupun hijau. Masukkan. Lalu selanjutnya tinggal dihubungkan semua komponen. Lalu jangan lupa untuk R1 dan R4-nya nilainya 100 ohm, sedangkan R3 dan R2 adalah 10 kilo ohm. Lalu untuk C1 nilainya 100 mikrofarad, begitupun pula untuk C2. Nah, setelah semua komponen terhubung,
maka saatnya kita untuk menguji coba. Oh, untuk di bagian konektor sendiri, ketika ingin menghubungkan dengan sumber satu daya, kita bisa memilihnya di bagian terminal mode. Lalu pilih power, sehingga muncul label seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk ground-nya, kita pilih yang ground, sehingga tampil label seperti ini. Pastikan semua terhubung dengan baik. Untuk mengetahuinya, kita tinggal di play-kan. Apakah rangkaian sudah bekerja atau tidak. Nah, bisa dilihat bahwa di sini LED saling bergantian menyala karena pengaruh dari transistor sebagai saklar itu sendiri. Untuk kedepannya, kita bisa juga menggunakan resistor dengan tipe yang variabel sehingga nilai tahanannya itu bisa diubah-ubah sesuai dengan keinginan kita, sehingga penyalaan dari LED ini bisa diatur cepat atau tidaknya menggunakan nilai dari resistor variabel tersebut. Nah, untuk rangkaian selanjutnya yaitu rangkaian PCB layout. Setelah kita membuat dari rangkaian skematik, maka kita tinggal mentransfernya menjadi rangkaian layoutnya, sehingga akan tampil beberapa bagian seperti ini. Nanti kita tinggal di place komponen, lalu masukkan komponen, lalu tinggal susun seperti biasa. Usahakan semua komponen terhubung dengan sempurna, sehingga nantinya tidak ada komponen yang hilang ataupun tidak tersambung. Cirinya bagaimana? Nah, cirinya itu bisa dilihat di no CRC error atau no DRC error. Setelah semua tersambung, misalkan ada suatu rangkaian yang saling bertabrakan, nah itu bisa menggunakan via ya, sehingga nantinya satu jalur yang dipakai, tetapi untuk jalur yang via itu bisa di jumper. Nah, setelah itu kita juga bisa menggunakan 3D visualizer untuk mengetahui bentuk dari rangkaian yang telah kita susun, lalu penempatan komponennya seperti apa. Nah, bisa dilihat untuk rangkaian tampak bawah itu seperti begini ya, nampak jalur-jalurnya terlihat. Lalu untuk bagian atasnya bisa dilihat tiap-tiap komponen penempatannya akan seperti apa. Ada resistor, transistor, dan juga kapasitornya. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan tentang rangkaian flip-flop ini. Kita bertemu lagi dengan penjelasan di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.